Tuhan ya. Tetap semangat ya, tetap setia, tetap giat ya. Selalu dalam ibadah online ya, sekolah minggu ya. Kita meskipun kita di rumah masing-masing ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir ya di tempat kita masing-masing. Haleluya. Sebentar kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah kembali Tuhan. Sekalipun lewat online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing. Engkau memberkati setiap kami masing-masing lewat pujian-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Lewat firman yang akan disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya ya, masih semangat ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Percaya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sama-sama katakan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya 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 ya, tunjukkan jempolnya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, kita tepuk tangan semua. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya ya ya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lama, sampai selama-lama, sampai selama-lama, sampai selama, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya ya. Amin. Kasih setinggi-tingginya langit ya. Ya, kita memiliki Allah yang penuh kasih ya. Kasihnya sungguh luar biasa. Amin. Amin. Ya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Ya, sama-sama katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya ya. Amen. Mungkin ada kita yang kecewa, mungkin ada yang susah ya, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Percayalah, kasih Yesus mengalahkan semuanya itu. Haleluya ya. Haleluya. Sebab kita tahu kita memiliki Allah yang perkasa ya. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Haleluya. Saat kita mengalami suka, saat kita mengalami duka, anak-anak percaya Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak. Amin. Yesus memimpin, memperhatikan, melindungi, bahkan menghibur anak-anak. Percayalah, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Percaya ada mujizat bagimu saat pagi hari ini. Haleluya. Dalam Suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku. Dia pimpinku. Haleluya. Dia tuntunku. Dia hiburku. Dia hiburku. Di jalannya Kekuatanku. kekuatanku. Dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku dalam suka, Haleluya. dalam duka. Ya, Dia setia Engkau setia Tuhan di dalam kami. di dalamku. Engkau yang pimpin kami Tuhan. Ya, Dia pimpinku. Engkau yang tuntunku. Dia tuntunku. Ya, Dia hiburku. Dia Dia hiburku. Amin, amin. Di jalannya Sama-sama katakan
haleluya. Oh, haleluya. Kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kau yang menghibur kami Tuhan saat kami lemah. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Ujung rambut kami tidak akan jatuh Tuhan tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakini Tuhan. Kau mampu mengadakan mujizat-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory. Glory, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, kekuatanku dalam Kristus. Kekuatanku dalam Yesus. Ya Yesus, amin, amin. Kebaikannya, ya kebaikan-Mu Tuhan. Ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal. Selamatkanku, anugerahnya kekal. Anugerahnya kekal. Selamatkanku, anugerahnya kekal. Anugerahnya kekal. Selamatkanku. Anugerah-Mu Tuhan sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Yesus pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh beroleh kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Dunia semakin hari semakin hancur, tapi kami mau anak-anak-Mu Tuhan untuk kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi hamba-Mu Tuhan. Urapan yang sama juga mengurapi kami anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Agar setiap firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam, bertumbuh Tuhan, berakar Tuhan, berakar kuat. Dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi teladan di lingkungan kami, di sekolah kami Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapan Allah mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini ada sukacita. Ya, Tante percaya kalian ada sukacita. Berkat dari Tuhan Yesus luar biasa pagi hari ini. Anak-anak boleh mendengar firman Tuhan ini karena cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Ya anak-anak ya. Di sini Tante mau tanya dulu ya. Apakah artinya dosa? Siapa yang tahu? Ayo. Apakah artinya dosa? Ya. Artinya dosa itu adalah orang yang tidak mematuhi firman Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan apa yang dinyatakan di firman Tuhan. Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dan larang-larangannya Tuhan dia langgar. Itulah namanya dosa, ya. Nah, anak-anak ya, di sini mungkin anak-anak juga sering tahu ya cerita ini ya.
ada seorang panglima besar ya. Dia itu namanya Pak Aman ya. Dia adalah panglima besar, dia gagah ya. Dia semangat ya. Nah, suatu ketika ya, panglima ini dia sakit anak-anak. Dia itu sakit, namanya sakit kusta ya. Nah, kalau sakit kusta itu kalau zaman dahulu itu dikatakan seperti sakit kutuk. Jadi kulitnya ini ya bersisik, gatal, enggak ada obatnya. Ya. Tidak ada obatnya anak-anak. Seperti kalau tahun-tahun sekarang, kalau zaman sekarang itu ada obatnya. Sudah zaman-zaman sudah modern, tapi kalau zaman dahulu itu dikatakan orang sakit itu dikatakan apa? Dosa kutuk. Nah, akhirnya Panglima Pak Aman ini tadi dia sedih anak. Sedih terus cerita sama istrinya. Gimana ini? Saya sakit seperti ini nih. Gimana ini obatnya? Nah, di rumahnya Pak Aman ini dia mempunyai seorang pelayan anak-anak ya. Nah, pelayan ini mengatakan begini sama istrinya, Ibu bilang aja sama Bapak, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ya, itu bisa menyembuhkan. Benar tak? Iya, coba aja. Nah, ya anak-anak, akhirnya Pak Aman ini ya ngajak seluruh pasukannya ya, ayo siap-siap kita pergi ke rumah Nabi Elia. Kita siapkan untuk persembahannya ya. Nah, Pak Aman menyuruh pasukannya menyiapkan emas, perak dan baju ya. Mungkin nanti ke Nabi Elia harus bayar itu apa ya, pemikiran dia untuk persembahan ya. Nah, mereka akhirnya ini anak-anak ya, ini nih gambarnya Pak Panglima Aman yang sakit itu ya, yang sakit kusta, kulitnya rusak ya, dia sedih, masa orangnya gagah berani dia punya sakit seperti ini ya. Nah, terus dia lari ke istrinya, lalu istrinya menyarankan, sebentar anak ya, menyarankan pergi ke rumah ini Nabi Elisa. Akhirnya berangkatlah dia ke rumah Nabi Elia ya bersama pasukannya ya. Sebentar anak-anak ya. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya pelayannya yang mengatakan, ayo pergi ke rumahnya Nabi Elisa. Ini pelayannya Pak Panglima Aman. Dia mengatakan gitu dan membawa persembahan. Ya anak-anak ya. Nah, akhirnya Pak Aman mengajak seluruh pasukannya ya. Ya. Semua pasukannya diajak anak-anak ke rumah Nabi Elisa. Ya. Membawa semua yang diperlukan, pemikirannya dia. Ternyata anak-anak sampai di rumah Nabi Elisa, ya, ternyata yang keluar bukan Nabi Elisa, yang keluar adalah pelayannya. Nabi Elisa enggak mau keluar anak-anak, enggak mau keluar. Yang keluar adalah pelayannya. Nah, pelayanannya bilang begini ke Panglima Pak Aman, bilang gini, pesannya dari Nabi Elisa, dia berpesan suruh mandi di sungai 7 kali. Ya anak-anak ya. Nah sempat Panglima ini marah. Aku kok disuruh mandi di sungai yang kotor seperti itu. Enggak mau, dia marah-marah anak-anak.
tetapi dia adalah panglima yang taat akan Tuhan. Dia paham dan dengar-dengaran apa suara Tuhan, walaupun melalui pelayannya itu anak-anak ya. Akhirnya ya, panglima ini mandi anak-anak. Mandi 7 kali. Sedangkan sungainya kotor, bau ya, bau sekali. Gimana sih kalau namanya sungai kotor, anak-anak mungkin pasti dan tahu. Ya, kayak tante aja kalau lihat ya sungai kotor bau apalagi panglima ini mandi, ya harus 7 kali loh anak-anak ya, kan bau sekali ya. Tetapi dia ingin sembuh, dia percaya di situ ya ada kuasa Tuhan anak-anak ya. Seperti kalau kita ya, kalau percaya sama Tuhan, sakit panas, sakit batuk, sakit apapun, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus pasti disembuhkan, pasti ada mujizat, pasti kita menerima pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Yaitu dengan cara satu kita percaya, jangan menyakiti Tuhan, jangan suka berbohong, Tuhan pasti menolong kita semua, melawat kita semua seperti ini panglima ini ya, panglima besar ini dilawat oleh Tuhan, akhirnya sembuh ya. Nah, panglima ini dia memberikan persembahan ya, maksudnya dititipkan ke pelayannya. Tapi pelayannya ini dia itu bohong sama Nabi Elisa. Padahal Nabi Elisa enggak minta apa-apa. Lah si pelayan ini tadi tergiur karena ada emas ya, ada perak, ada baju. Dia bohong anak-anak. Hadiahnya itu diambil. Diambil, dia bohong sama Nabi Elisa. Ya. Nah, anak-anak akhirnya apa? Pelayannya Nabi Elisa ini ya, itu namanya Gehazi ya. Gehazi itu adalah pelayan Nabi Elisa yang suruh menyampaikan semuanya itu ke panglima itu tadi. Akibatnya apa anak-anak? Karena kebohongannya dia, karena dia ibaratnya mencuri bukan haknya, dia ambil. Tuhan marah anak-anak. Akhirnya ya, lah ini orangnya ya, Gehazi ini akhirnya kena kutuk. Jadi penyakitnya panglima itu pindah ke dia. Akhirnya pelayannya Gehazi ini dia merasakan sakit kusta. Panglima sembuh, tapi Gehazi-nya sekarang dia merasakan ini kena penyakit dosa kutuk ya. Sedangkan kalau zaman dulu kalau sakit seperti ini nggak ada obatnya anak-anak ya, nggak ada obatnya. Bisa sembuh kalau dia mau percaya Tuhan. Kalau mau sembuh ya harus bertobat, tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senang ya. Kayak itu tadi kan mencuri, bukan hak kita, tetapi apa itu pegawainya pelayannya Nabi Elisa namanya Gehazi itu dia bohong ke Nabi Elisa. Dia mengatakan enggak kemana-mana saya, padahal Gehazi ini menyembunyikan barang yang sudah dikasih oleh panglima itu tadi. Ya anak-anak ya. Nah, di firman Tuhan pada pagi hari ini ya, Tuhan mengajarkan kita jadilah anak Tuhan yang jujur. Jadilah anak Tuhan yang dengar-dengaran apa kata firman Tuhan. Ya. Belajar juga dengar-dengaran akan orang tua, pada guru, ya, pada saudara yang tertua. Ya. Kita jangan ambil keputusan sendiri. Ya, kadang-kadang ya, anak-anak itu merasa benar, ya. Itu salah, ya. Walaupun kita belajar di sekolah, kita belajar yang jujur.
kita harus belajar waktu ujian apa ya, kita jujur enggak usah nyontek. Ya, enggak usah punya teman. Kita belajar semaksimal kita sendiri. Kita minta sama Tuhan, biar Tuhan memberi hikmat, akal budi, kepandaian buat kalian semuanya. Itu pasti Tuhan tolong. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa dan dahsyat. Pasti ada pertolongan yang luar biasa. Ya anak-anak. Nah, firman Tuhan sampai di sini ya. Tante kasih ayat masnya ya. Ayat hafalan ya. 1 Timotius 6 ayat 10a. Ya, di situ ya anak-anak nanti bisa belajar itu untuk mungkin biasanya guru-guru kalau khotbah masih bertanya ayat masnya mungkin ada yang hafal anak-anak kan seperti itu ya. Nah anak-anak pada pagi hari ini ya firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan ya, biarlah kita selalu belajar jujur. Pertama jujur pada diri kita sendiri, nomor 1 ya. Nomor 2 kita harus selalu taat akan firman Tuhan. Dosa ya, apakah dosa? Yaitu tadi dosa itu karena apa? Kita tidak taat kepada firman Tuhan ya, kita melakukan di luar perintah Tuhan, itulah dosa ya. Nah itulah anak-anak ya, pada pagi hari ini ya Tante enggak terlalu panjang firman Tuhan pagi hari ini, yaitu intinya kita tidak boleh berbohong ya. Ya, mari anak-anak, mari kita berdoa ya. Biarlah kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari kebohongan, dijauhkan kita dari hal-hal yang bikin hati Tuhan sedih ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam hati anak-anak-Mu untuk selalu takut akan Engkau, untuk selalu dengar-dengaran akan Engkau. Ajari selalu ya Tuhan anak-anak ini Tuhan untuk setia menyembah Engkau, untuk dengar-dengaran juga nasihat dari orang tua guru. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati anak-anak ini semuanya Tuhan. Aku serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.